Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang di hadapan hadirat Tuhan. Semua kami yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah dan di mana saja. Kami berdoa sekiranya ketika hati kami arahkan kepadamu, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, supaya berita firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini tidak lalu dan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami membaca firman-Mu dalam terang tema melestarikan budaya, memuliakan Tuhan. Kami tahu bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati kami, supaya pesan-pesan firman-Mu dapat kami ingat dan dapat kami lakukan dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Terutama ketika kami belajar untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang berkenan kepada Tuhan, yang dapat mengatur hidup kami dengan baik. Biarlah semuanya itu mempermuliakan akan nama-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap hati untuk mendengarkannya. Juga hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini, dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan, biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hamba-Mu, supaya apapun yang dipersiapkan, apapun yang akan disampaikan, datangnya daripada Tuhan dan menjadi berkat. Ini doa kami ya Tuhan, dengar dan sambut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang dan berdoa, memohon pengurapan Roh Kudus atas kami semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam tema melestarikan budaya memuliakan Tuhan, bacaan kita terambil dari pertama Tawarik pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Pertama Tawarik pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Bacaan ini cukup panjang dan saya berharap kita bisa memperhatikan bacaan ini dengan baik. Di bawah perikop, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Ayat 1. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitungnyalah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel, 3 orang. Anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sihat orang kedua, tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yisar, Hebron, dan Usiel, 4 orang. Anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus,
dia dan keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak-anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rebhia, anak seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabiar luar biasa banyaknya. Anak si Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria anak kedua, Yahasiel anak yang ketiga, dan Yakameam anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eliezer dan Kis. Ketika Eliezer mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan. Pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Shalom. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada sampai dengan hari ini. Beberapa hal mau saya sampaikan sebagai awal, bahwa yang pertama, saya berharap bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Karena pergumulan kita menyangkut dengan COVID belum selesai. Dan masih ada varian baru yang ditemukan, dan minta maaf, dalam seluruh deteksi PCR ternyata dia tidak terbaca. Karena itu kita tetap berhati-hati menjaga kesehatan dengan baik, supaya kita tetap sehat dan kita bisa terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Hari ini dalam bulan budaya dan bahasa, etnis yang dipakai itu adalah Timor. Karena itu kita lihat pemain musik Kak Edwin dan juga teman-teman singer memakai
selendang bernuansa timur. Kita berharap bahwa ini bagian dari Allah menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah suku-suku bangsa. Nah, hari ini tema kita adalah melestarikan budaya, memuliakan Tuhan. Sekali lagi, melestarikan budaya, memuliakan Tuhan. Ketika tema ini saya baca dan saya merenungkan firman Tuhan ini, saya menemukan bahwa ada dua kata kunci sebelum kita jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kata kunci yang pertama itu adalah melestarikan, dan kata kunci yang kedua itu adalah budaya. Mari kita lihat apa itu melestarikan. Melestarikan itu artinya mempertahankan, menjaga, dan melakukan pemeliharaan. Dia kata kerja, bukan kata benda. Dan yang kedua itu adalah budaya. Saya merenungkan budaya itu adalah cara manusia mengekspresikan dirinya. Dalam ekspresi manusia itu ada tindakan, ada nilai, ada bahasa yang disampaikan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika hari ini kita belajar bahwa melestarikan budaya itu berarti bahwa mari kita pertahankan, kita jaga, kita lakukan pemeliharaan terhadap apa yang menjadi ekspresi kita. Baik itu dalam tindakan, baik itu dalam nilai maupun bahasa-bahasa. Supaya semua itu dia berarah pada kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lihat tadi dalam nats pembimbing kita, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Maka dua kalimat kunci dari nats pembimbing itu adalah memerintah bangsa-bangsa dan juga menuntun bangsa-bangsa. Karena itu kita percaya bahwa dalam satu Tuhan itu dia telah menciptakan banyak bangsa, banyak suku bangsa, supaya dari bangsa-bangsa ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan, tidak ada yang lain. Supaya ketika bangsa-bangsa itu mempermuliakan namanya, menyembah dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, bangsa-bangsa sadar bahwa hidupnya haruslah berarah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun, karena Tuhan juga yang memerintah bangsa-bangsa ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini ketika kita membaca bagian pembacaan ini, mari kita lihat isi dari pembacaan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Daud mulai membangun kebiasaan dalam ibadah ketika umurnya telah lanjut. Dan dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi memimpin bangsa Israel. Dia harus memilih satu pemimpin, yaitu anaknya Salomo. Kemudian bagi Daud bahwa persoalan untuk membangun ketika dia mau membangun bait Allah dan Tuhan tidak mengizinkan, itu bukan soal. Bait Allah itu hanya gedung, tapi bagaimana dia mulai mengelola orang-orang yang mengatur bait Allah. Maka Daud dengan seluruh kesadarannya, dia mulai membantu memelihara keteraturan pelayanan dengan mulai mendata suku Lewi untuk mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang diatur oleh Daud ini berfungsi terus sebagai dasar dari organisasi keagamaan Israel sampai pada perjanjian baru. Yang menjadi menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam pembacaan kita tadi, ada 38.000 orang Lewi dihitung untuk masuk dalam pekerjaan ini. Tapi untuk sampai 38.000 ini bukan pekerjaan yang gampang. Karena masing-masing orang didata menurut umurnya satu. Dan didapatilah 38.000 orang. Lantas 38.000 orang yang sangat banyak ini dibagi lagi dalam tanggung jawab mereka. Bahwa ada 24.000 yang berfungsi untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Ada 6.000 orang yang menjadi pengatur dan hakim.
Ada 4.000 orang yang menjadi penunggu pintu gerbang. Ada 4.000 yang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Jumlah yang sangat besar ini kemudian dibagi lagi oleh Daud menurut nama-nama keturunan mereka. Ditemukan bahwa ada Gerson, ada Kehat, dan ada Merari. Semuanya ini untuk apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Supaya orang yang banyak ini mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada hal-hal yang mereka tahu. Ini yang harus mereka kerjakan. Ini yang menjadi tanggung jawab mereka. Untuk apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau sudah terdata 38.000 orang. Tetapi tidak diberi tugas dengan baik. Hanya dikatakan saja kamu semua ini dipakai untuk mengurus rumah Allah. Untuk mengurus bait Allah, saya pikir nanti akan kacau itu orang-orang dong. Tetapi dalam sebuah kesadaran penuh, Daud melakukan semua itu. Untuk apa? Semua yang dibuat untuk mengatur rumah Allah hanya sebagai penyembahan kepada Allah yang begitu mulia. Tidak boleh ada yang salah. Nah lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana pesan kebenaran firman Tuhan lewat pemberitaan hari ini yang kita baca ketika kita bicara tentang melestarikan budaya memuliakan Tuhan Allah. Saya menemukan 3 pesan firman Tuhan dari bagian pembacaan kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, Daud mulai membangun sebuah kebiasaan, yaitu budaya regenerasi. Ada pergantian kepemimpinan. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena sistem mereka adalah sistem kerajaan, maka yang diambil sebagai pengganti itu adalah dari keturunan Daud, yaitu Salomo. Yang menjadi menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, Salomo ini adalah anak dari Betseba. Siapa itu Betseba? Betseba itu adalah istri Uria. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Salomo justru yang dipilih? Bukankah Salomo itu anak dari istri hasil perselingkuhan? Bagaimana bisa? Yang menjadi menarik itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa dalam itu semua Tuhan telah memberi ganjaran dan hukuman kepada Daud. Sehingga anak pertama dari mereka itu meninggal. Itu berarti bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi dalam seluruh perjalanannya Tuhan kemudian menata mereka dengan baik. Hubungan mereka yang tidak berkenan itu kemudian ditata oleh Allah dalam seluruh pemberian dan pengakuan diri mereka bahwa mereka telah berjalan dalam sebuah kesalahan. Itu berarti bahwa dia tidak kompromi dengan dosa, tetapi sekaligus dia menunjukkan bahwa dia Allah yang Maha Pengampun. Ketika hukuman itu berlaku, ketika orang mulai membuka diri dan sadar akan dosa dan pelanggaran, maka Tuhan memberikan kepadanya pengampunan, ditata dengan baik. Dan yang menjadi menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena respon baik juga dari mereka-mereka yang telah menerima pengampunan. Akhirnya Salomo dipilih untuk menggantikan Daud. Dengan sadar pemimpin itu dipersiapkan dengan baik. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau budaya regenerasi itu boleh menjadi bagian yang kita pelajari, bagaimana dengan kita pada zaman saat ini? Saya percaya bahwa tantangan kita itu adalah bahwa banyak orang tua tidak mempersiapkan pimpinan dalam keluarga. Ini contoh sederhana. Ketika Depum Papa mati, nanti siapa yang akan menjadi orang yang boleh berdiri di depan? Banyak orang tua tidak mempersiapkan ini dengan baik. Sehingga ketika Depum Papa sudah meninggal, sudah selesai. Seolah-olah itu keluarga itu tiba-tiba tidak lagi ada apa-apa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, beberapa hari yang lalu tetangga di belakang pastori itu meninggal. Yang menjadi perhatian saya itu adalah ketika acara ibadah selesai, mereka mau tutup peti.
keluarga besar minta waktu sebentar karena ada adat yang harus mereka lakukan. Kemudian anak yang paling besar itu dipanggil ke depan. Lantas keluarga bilang begini, "Depung bapak sudah meninggal. Bapak itu kepala keluarga, ada urusan keluarga pasti kita datang cari papa, undang dan lain sebagainya. Ada hal-hal masalah kita cari papa. Tapi sekarang depung papa sudah ada. Lantas siapa yang nanti akan bertanggung jawab dalam ini rumah untuk depung mama, anak-anak dan lain sebagainya. Karena budaya kita masih kuat dengan patriarkal. Akhirnya salah seorang anak yang paling besar laki-laki kasih berdiri di tengah-tengah keluarga. Dia sekarang yang mengganti depung bapak. Lantas saya berpikir jauh Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah sebuah hal yang baik. Supaya apa-apa tahu bahwa ternyata dia sebagai laki-laki besar, dia bertanggung jawab untuk itu. Pertanyaannya adalah, Ibu kalau kita punya anak perempuan, dia juga bertanggung jawab untuk hal itu. Sebagai yang paling tua. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini orang tua ini dia harus terus ada di dalam hubungan dengan anak-anak. Supaya sampai kapanpun anak-anak tetap dia merasa bahwa dia bertanggung jawab untuk orang tua. Sekalipun dia telah menikah. Banyak anak-anak, banyak orang tua tidak mempersiapkan ini dengan baik. Akhirnya ketika anak keluar dari rumah, minta maaf. Dia kadang-kadang tidak lagi datang di rumah untuk melihat anak-anaknya. Saya pikir apa yang dibuat oleh Daud ini, walaupun itu di dalam rumah Tuhan, kita mulai belajar dari perkumpulan yang kecil di dalam rumah tangga kita sendiri. Dan kalau kita pikir lagi tentang yang lebih besar, kadang-kadang jabatan itu bisa menghancurkan hubungan kekeluargaan kita. Kenapa? Karena semua tidak dipersiapkan dengan baik. Tidak dengan sadar kita mempersiapkan, oh ini dia yang nanti akan ganti saya, oh ini dia nanti yang akan begini. Tidak dipersiapkan dengan baik. Demikian juga di dalam gereja. Semua harus dipersiapkan dengan baik. Untuk apa? Untuk dalam kesadaran orang tahu bahwa dia sebenarnya punya tanggung jawab ini. Dan saya berharap bahwa hari ini ketika kita belajar pembacaan ini, kita mulai sadar bahwa ternyata regenerasi itu menjadi sesuatu yang penting dalam hubungan kita dengan sesama. Supaya keteraturan itu boleh menjadi bagian yang baik dalam hubungan kita. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, budaya musyawarah. Budaya musyawarah. Banyak orang yang berpengaruh dilibatkan dalam upaya menanam budaya dan nilai-nilai. Kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Daud kemudian mengumpulkan sejumlah pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Kasih duduk mereka semua di situ. Lantas dia mulai kasih tahu, ini harus begini, harus begini. Untuk apa? Ada tanggung jawab juga. Ini penting Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena kebanyakan dari kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada orang yang tidak mau untuk mengambil keputusan sendiri. Bahkan ambil itu keputusan sendiri juga, dia pemalas untuk buat. Ini tantangan kita. Karena itu penting Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk bersama-sama kita bangun sebuah komunikasi untuk membangun dan menata apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau saya mulai, kita kembali dari rumah tangga kita. Pernahkah Bapak, Mama, anak-anak duduk sama-sama untuk ambil satu keputusan? Apalagi keputusan itu menyangkut isi dalam rumah. Jangan-jangan Bapak duduk pikir sendiri dia buat, Mama duduk pikir sendiri dia buat, anak-anak duduk pikir sendiri dia buat. Lantas kita mulai terkaget-kaget, kenapa begini? Karena memang tidak pernah duduk sama-sama untuk bicara. Lantas orang tua mulai kebingungan dan depo anak pun tingkah laku. Lantas Mama mulai pusing dengan Bapak pun tingkah laku. Lantas Papa juga mulai pusing dengan Mama pun tingkah laku. Karena masing-masing merasa bahwa dia mampu untuk mengatur dirinya sendiri. Belajar dari pembacaan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak.
bersama-sama kita angkat itu tanggung jawab. Supaya masing-masing orang tahu bahwa dia berharga bagi orang lain. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, budaya untuk menyiapkan sistem pengaturan organisasi dan uraian tugas dengan baik. Bayangkan karena ada urus banyak orang, tidak ada pembagian tugas dengan baik. Yang tadi ada 24.000, 6.000, 4.000 itu yang jadi 38.000 itu kalau tidak dibagi tugas dengan baik, saya pikir kita berpukul mati sudah. Rencana untuk bikin baik-baik ternyata berat, itu jadi masalah. Pengaturan itu penting untuk apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Supaya semuanya teratur bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi apa yang menjadi tantangan? Tantangannya adalah banyak orang tidak mau diatur. Tantangannya adalah banyak orang yang tidak mau diatur. Contoh sederhana, saya pakai masker. Suka kasih tahu bahwa pakai masker itu untuk jaga kesehatan. Dong juga tidak mau diatur. Dan biar kau paling mati. Nanti kalau sakit baru bilang, wih tolong berdoa, tahu saya dosa apa. Kita tidak mau diatur. Hari ini kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengatur segala sesuatu dengan baik itu menolong kita untuk melakukan apa-apa itu juga dengan baik. Tantangan yang berikut itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pemanfaatan media secara maksimal itu kurang. Tapi bersyukur bahwa di gereja Agape itu telah menunjukkan itu dengan baik. Ada yang jadi singer, ada yang jadi pemain musik, ada yang di LCD, dan ternyata dong tidak baku rampas tugas. Bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau dia sudah jadi singer, dia yang mau atur LCD. Jadi ketika menyanyi dia di sini, selama dia atur di sana, bisa pikir kacau itu ibadah. Kacau. Tapi kita telah memulai segala sesuatu itu dengan baik. Organisasi itu juga diperlukan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mengelola kelompok. Ada kelompok-kelompok tadi itu karena terlalu besar dibagi menjadi 3 kelompok. Kenapa mesti dibagi? Karena ternyata subagi juga ada di tantangan. Apa itu? Egois. Tidak mau dengarkan orang lain. Ini juga tantangan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa semua itu diberikan untuk apa? Untuk kita menjaga segala sesuatu dengan baik. Bayangkan kalau kita tidak diatur dengan baik, pasti apa yang kita impikan itu tidak akan berhasil. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari 2 hal ini saya sampai pada titik 1. Upaya terus-menerus untuk membangun kebudayaan yang dengannya orang dapat menyembah dan memuliakan Tuhan menjadi berkat. Jadi budaya regenerasi, budaya musyawarah, budaya organisasi dan pembagian tugas itu menolong kita semua untuk dapat menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi dalam semuanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, nilai diri kita menjadi catatan utama. Nilai diri kita itu menjadi catatan utama. Kenapa? Karena dalam seluruh pergumulan kita, dalam seluruh cara hidup kita, dalam seluruh iman kita, kita yang tiap-tiap hari berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku iman kita, belum tentu dalam perjalanan hidup kita keluar itu apa yang kita akui dan kita imani itu kita nyatakan dalam hidup kita tiap-tiap hari, belum tentu. Karena itu ketika kita belajar untuk mempermuliakan Tuhan dalam seluruh budaya kita, kalau tadi kita kembali pada budaya itu adalah ekspresi manusia untuk menyatakan
tindakan, nilai diri, bahasa sebagai kemuliaan nama Tuhan. Berarti apa yang dia pikir, apa yang dia katakan, semua itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Nilai dirinya yang menjadi penting. Kalau tidak, semuanya akan bermasalah. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam seluruhnya itu membangun karakter diri yang berkenan kepada Tuhan. Membangun karakter diri yang berkenan kepada Tuhan. Karena jujur dalam seluruh kehidupan kita, ada banyak yang kita senangi, tetapi bukan Tuhan yang menjadi utama. Saya berefleksi begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan utama ibadah kita? Banyak orang datang beribadah, tapi belum tentu tujuan utamanya adalah Tuhan. Kadang-kadang dia datang gereja saja, dia bilang daripada duduk di rumah, lebih datang gereja kas habis waktu. Akhirnya ketika dia dengar khotbah yang tidak sesuai dengan dia mau, dia rasa Lebih lagi ketika ibadah syukur. Coba kita cek. Ibadah syukur pas depo ibadah orang sedikit. Tapi pas depo makan-makan orang mulai banyak. Kenapa tidak pi ibadah? Kok masih. Kenapa tidak pi ibadah syukur di sebelah? Sabar kok masih ibadah. Nanti habis ibadah baru pi. Akhirnya di bagian akhir itu Tuhan tidak lagi menjadi utama. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena Tuhan itu pemilik hidup kita, maka harusnya Tuhan yang menjadi utama. Bukan keinginan-keinginan kita, kesenangan-kesenangan kita, bukan. Tuhan yang menjadi utama. Tapi banyak dari kita yang justru menjadi utama itu adalah kesenangan, kenyamanan, kesukaan kita, bukan lagi Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mampu membangun budaya-budaya yang baik. Hari ini kita belajar dari pembacaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa dalam seluruh kehidupan kita, dalam setiap kita, pasti ada didikan, ada kebiasaan, ada kebudayaan yang tertanam dalam diri kita masing-masing lewat suku, mungkin lewat keluarga. Tapi mari kita periksa semuanya itu untuk apa? Untuk kita belajar mempermuliakan nama Tuhan. Karena semuanya seperti tadi yang saya sampaikan harus kembali pada kemuliaan nama Tuhan dinyatakan atas kita. Karena Tuhan yang memerintah, karena Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Melestarikan budaya, memuliakan Tuhan. Kami belajar bahwa seluruh yang ada dalam diri kami sebagai ekspresi tindakan, nilai, bahasa haruslah bisa mempermuliakan akan nama Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik, pemelihara, penuntun yang memerintah kehidupan kami. Biar kami mampu untuk menjaga dan mengelola diri kami dengan baik. Supaya benar-benar kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Di tengah persekutuan kami, di tengah keluarga kami, di tengah kelompok-kelompok kami masing-masing. Kami sangat terbatas, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak terbatas. Karena itu Tuhan pasti menolong kami masing-masing untuk dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan Allah. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Supaya benih firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.